semoga sehat selalu ya. Tetap semangat belajarnya walaupun kita masih PJJ. Jangan lupa makan yang teratur dan tidur yang cukup. Nah, anak-anak, bagaimana tentang perkalian kemarin? Perkalian jari sudah paham? Kemudian perkalian susun ke bawah, ratusan dan satuan sudah paham juga ya. Dilanjutkan dengan perkalian jari, puluhan dengan puluhan. Nah, kali ini Bu Dewi masih akan menjelaskan tentang perkalian. Tapi kali ini Bu Dewi akan menjelaskan tentang perkalian puluhan dengan puluhan, tapi dengan cara menyimpan. Yuk kita simak materi hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh perkalian puluhan dengan puluhan dengan cara menyimpan. Diperhatikan ya. Soal yang pertama, lihat. Perhatikan ya. Contoh soal yang pertama adalah 26 dikali 18. Bagaimana cara mengisinya? Sama seperti kemarin. Kita buat susun ke bawah dulu. 26 dikali 18. Nah, kita kasih tanda simbol perkalian. Nah, ini sudah lurus ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nah, kita isi. Kalau ada perkalian puluhan dengan puluhan, berarti yang harus kita lakukan adalah membuat dua garis titik-titik untuk mengisinya. Kita kasih garis bantu, kita tulis penjumlahan, dan nanti kita lihat hasilnya berapa setelah kita hitung. Nah, kita mulai. Dari yang pertama, sama kemarin caranya. Caranya yang pertama, misalkan kan ini soalnya 26 kali 18. Caranya adalah langkah yang pertama lurus, satuan kali satuan. Langkah yang kedua nanti puluhan dikali satuan. Jadi semua angka yang di atas dikali satuannya yang di bawah atau dikali 8. Semua bilangan yang di atas dikali angka yang paling belakang. Nah, langkah yang ketiga dan keempat nanti semua bilangan di atas dikali angka yang di depan, atau yang ini jangan dilihat lagi karena sudah dikalikan. Nah, sekarang kita mulai. Langkah yang pertama 6 dikali 8. Nah, kita hitung jadinya 6 kali 8 6 7, 8. Nah, kita hitung berapa yang dilipat. Yang dilipat ditambah, yang berdiri kita kalikan 10, 20, 30, 40. Yang di atas 2 kali 4, 8. Jadi 48. Nah, 6 kali 8 hasilnya 48. Tapi tidak ditulis 48. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ada dua angka. Karena satu, ada dua angka. Yang kedua, kita masih akan melakukan perkalian di depannya. Masih ada angka di depan yang harus dikalikan. Jadi 48-nya kita simpan di pinggir. Kita pindahkan yang 8-nya ke bawah. Seperti kemarin yang udah diajarkan. Yang angka 4-nya kita simpan di atas. Nah, kalau sudah dipindahkan, kita hapus saja yang ini. Ingat ya, yang ke bawah adalah satuannya, yang ke atas adalah puluhannya. Jadi kalau ada dua angka, yang satuannya ke bawah, yang puluhannya naik ke atas, disimpan. Selanjutnya, langkah yang kedua, yang ini sudah dikali ini, berarti yang depan dikali angka puluhan yang atas, kan semua bilangan yang atas dikali yang satuan, berarti yang langkah yang kedua adalah 2 kali 8, 26, 18 kali, berarti langkah yang kedua ini 2 dikali 8, kita hitung, berarti jarinya 8, berarti ruas jarinya 2 karena perkalian 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, hasilnya 16. Ada angka sisipan yang di atas tadi, 4. 16 jumlahkan dulu dengan 4 sebelum simpan di sini. 16 ditambah 4 berapa? Setelah 16, 17, 18, 19, 20. Nah, hasilnya dua angka. 20 ditulis langsung apa tidak? Ditulis langsung. Kenapa ditulis langsung? Karena tidak ada perkalian lagi di sini. Kalau misalkan di sini ada angka 1, berarti kalau 20 di sini 0, 2-nya naik ke atas. Tapi kalau tidak ada perkalian, langsung kita tulis 20. Nah, ini coret. Gak usah dilihat lagi karena sudah dijumlahkan. Sudah selesai langkah ke-1 dan langkah kedua, berarti baris pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah
semua bilangan dikalikan dengan 1. Yang ini jangan dilihat, yang ini udah selesai kita lihat. Berarti kita lihatnya ke 1. Kali silang. Yang ketiga adalah kali silang. 6 kali 1 26 dikali 18. Nah, langkah ketiga adalah dikali silang. 6 kali 1. 6 kali 1 hasilnya adalah tetap 6. Simpannya di mana? Simpannya tetap menjorok 1 ke depan. Berarti di puluhannya, di setelah 8 harus menjorok 1. Ya, kemarin Bu Dewi sudah jelaskan. Nah, yang terakhir, langkah yang terakhir adalah lurus. 2 kali 1 26 18. Langkah yang terakhir adalah 2 kali 1. Simpan di depan 6-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menjumlahkan saja. Hasilnya berapa? 8 turun. 0 ditambah 6 tetap 6. 2 tambah 2 4. Berarti 26 kali 18 hasilnya adalah 468. Nah, anak-anak, bagaimana? Mudah bukan? Paham atau tidak? Nah, ini Bu Dewi tulis seperti ini agar kalian ingat. Tapi nggak usah ditulis, nggak apa-apa, yang penting kalian paham. Jadi kalau ada perkalian puluhan kali puluhan, langkah pertama adalah yang ini kali ini dulu, satuan dikali satuan. Langkah kedua adalah puluhan yang atas dikali satuan yang bawah atau silang. Langkah ketiga adalah satuan yang atas dikali puluhan yang bawah atau silang juga. Dan yang terakhir adalah lurus, puluhan dikali puluhan. Nah, itu adalah contoh perkalian puluhan dengan puluhan tapi dengan menyimpan. Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 37 dikali 19. Oke. Contoh yang kedua adalah 37 dikali 19. Ingat, ketika akan mengisi, kita buat dulu garis titik-titik 2 baris agar tidak lupa. Kalau puluhan kali puluhan hasilnya pasti cara menghitungnya harus ada 2 baris. Tapi kalau ininya pengalinya hanya satuan, itu hasilnya langsung 1 baris. Nah, setelah selesai, kita ingat langkah yang pertama. Langkah yang pertama tadi apa? Bu Dewi nggak tulis di sini ya. Biar ingat ya. Langkah yang pertama, ini dikali ini. Langkah ke-1, 7 kali 9, siapkan jarinya. Jari yang pertama 7, 6, 7. Jari yang kedua 9, 6, 7, 8, 9. Oke, yang dilipat jumlahkan, yang di atas kalikan. Yang dilipat 10, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti yang dilipat ada 60, yang berdiri 1 dikali 3. Jadi 63. Nah, hasilnya 63. Kita simpan di pinggir. Kenapa? Karena ada 2 angka. 1. Yang kedua masih ada perkalian di depannya. Jadi yang satuan ke bawah, 3-nya kita tulis di bawah, 6-nya kita pindah ke atas, sisipkan di atas sebagai sisipan. Kalau sudah dipindahkan, sudah hapus. Yang nggak pusing, Bu Dewi hapus. Oke. 63. Sekarang langkah ke-1 sudah ya, ini lurus ya. Langkah kedua berarti silang, puluhan kali satuan. 3 kali 9. Kita hitung pakai jari. Berarti jarinya 9, perkaliannya 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hasilnya adalah 27. 27 masih ada sisipan, ingat di atas ada angka di atas nih, tambahkan dulu 27 tambah 6. Berarti 27-nya di hati, 6-nya di jari. Setelah 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Berarti 33 kita langsung tulis di depannya 33. Yang ini coret karena sudah ditambahkan. Kalau sudah dicoret jangan dilihat lagi. Kenapa ditulis 33? Karena sudah tidak ada pengalihnya di sini, sudah habis angkanya. Jadi kita langsung tulis 33. Nah, sampai baris pertama sudah paham?
Nah, sekarang langkah yang untuk baris bawah. Ingat, berarti yang ini 9 sudah kita kalikan, jangan dilihat lagi. Kita hanya melihat angka 1. Langkah ketiga silang. Langkah ketiga silang, 7 kali 1. Berarti simpan menjorok ke depan atau menjorok ke kiri satu angka. Nih, berarti menjorok 7-nya di bawah. Yang terakhir lurus, 3 kali 1, hasilnya 3. Nah, setelah selesai, biasa kita jumlahkan. 3 di bawahnya kosong, langsung turunkan 3. 3 ditambah 7. Nah, 7 di hati, 3 di jari setelah 7. 8, 9, 10. Jangan ditulis 10. Kalau ditulis 10 salah. Karena apa salah? Karena kan masih ada angka depannya. Kalau ada angka depannya nggak boleh ditulis 10. Berarti ditulisnya 0, satunya naik ke atas, simpan di atas. Karena masih ada angka di depannya. Kalau masih ada angka di depannya berarti kita harus menyimpan atau simpan di atas. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 3, 7. Nah, hasilnya 703. Kita isi 137 dikali 19, hasilnya adalah 703. Nih, seperti ini. Paham ya anak-anak? Baris pertama, ingat, lurus, satuan kali satuan. Yang atas dulu nih, puluhan kali satuan, silang. Baris yang kedua, silang. Yang ini jangan dilihat lagi. Satuan kali puluhan, puluhan kali puluhan. Nah, ini untuk baris yang kedua. Oke, paham sampai di sini? Ini adalah contoh perkalian dengan menyimpan. Nah, Budi kasih contoh satu lagi ya. Nah, sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah 48 dikali 25. Isinya berapa? Kalau soalnya seperti ini berarti kita harus turunkan dulu bentuk menjadi perkalian susun ke bawah. Yang pertama berapa nih angka yang pertama? 48, kita turunkan. Angka yang kedua kita turunkan 25. Baru kita kasih simbol perkalian. Nah, setelah selesai kita membuat perkalian susun ke bawah. Jangan lupa kalau ada puluhan kali puluhan harus diisi 2 baris. Kasih garis bantu. Kemudian kasih simbol penjumlahan. Yang atas perkalian, yang bawah perjumlahan. Ingat ya. Nah, sekarang kita isi langkah yang pertama. Yuk, tulis sekarang nih. Yang ketiga Budi tulis lagi biar nggak lupa. Langkah yang pertama adalah lurus. 48 kali 25. Lurus berarti ini kali ini. 8 kali 5. Nah, ingat perkalian 5 jangan lupa. Bagaimana perkalian 5? Jarinya 8. Setiap jari nilainya 5. Kita hitung, kita gabungkan. 10, 20, 30, 40. Oh, 8 kali 5 hasilnya adalah 40. Kita tulis di pinggir. Yang satuannya ke bawah, puluhannya kita sisip di atas. 4 di atas, 0 di bawah. Ingat, satuannya yang ke bawah, angka yang belakang, yang depannya ke atas. Kita jadikan sisip. Oke, kelihatan ya. Nah, kita hapus dulu karena udah disimpan. Udah kita ke ataskan. Berarti kita hapus. Selanjutnya, langkah yang kedua. Soalnya 48, 25. Langkah yang kedua berarti silang. Puluhan yang atas dikali satuan yang bawah. 4 kali 5. 4 kali 5 berarti jarinya 4. Satu jarinya kan perkalian 5. Kalau perkalian 5 paling mudah, berarti jarinya nilainya 5. Kita tinggal gabungkan. 5, 10, 20. 4 kali 5, 20. Ditambah yang disisip. Ingat nih, ada angka di atas sisipan 4. 20 ditambah 4 hasilnya adalah 24. Langsung kita tulis 24 karena tidak ada perkalian lagi di sini. Jadi langsung kita tulis 4-nya kita coret karena sudah kita tambahkan. Jadi nggak usah dilihat lagi. Nah,
Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita akan mengisi baris yang kedua atau baris yang di bawahnya tadi. Ini kan baris pertama, ini baris kedua. Nah, langkah ketiga adalah silang. 48 kali 25. Silang berarti yang ini yang 5 sudah kita kalikan, jangan dilihat lagi angka 5, kita lihatnya angka 2. Silang 8 kali 2. Ayo, jadinya 8 ke depan, perkalian 2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, hasilnya adalah 16. 16 adalah 2 angka. Kan masih ada perkalian kan, 4 kali 2 belum, berarti kita simpan di pinggir. 6-nya kita simpan ke bawah, harus menjorok. Kalau di baris kedua harus menjorok. Satunya kita sisipkan di atas ini ya, 1 ya, kita sisipkan. Yang ini kita hapus aja 4 biar nggak pusing, udah dicoret. Nah, kalau sudah dipindah kita hapus aja. Jadi biar kelihatan bahwa yang disisip adalah 1. Langkah keempat adalah lurus. Perkaliannya lurus, puluhan kali puluhan, berarti 4 kali 2. Nah, 4 kali 2, 4 kali 2 berapa hasilnya? 8, berarti kita tulis di depannya 8. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan nih penjumlahannya 4, biar nggak pusing. 4. Kita jumlahkan 0 turun ke bawah, 4 ditambah 6. 4 tambah 6 berapa? 6 di hati, 4 di jari. 7, 8, 9, 10. 10 2 angka. Masih ada penjumlahan di depannya, masih ada angka di depannya. Berarti 10, 0-nya ke bawah, 1-nya kita simpan di atas. Kita jumlahkan 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 8, 11. Nah, baru kita tulis 11 karena sudah tidak ada penjumlahan lagi, tidak ada angka lagi. Berarti kita tulis 11. Kalau hasilnya 4 angka, ini artinya 1100 dikasih titik, jangan lupa. Berarti 48 dikali 25 hasilnya adalah 1100. Nah, bagaimana? Sampai di sini ya, Bu Dewi sudah kasih 3 contoh, paham tidak? Nah, sekarang Bu Dewi akan ngasih latihan untuk anak-anak. Jika belum paham, boleh WA Bu Dewi. Bu Dewi, saya mau video call. Nanti kita latihan bareng lewat video call. Ya anak-anak. Nah, pertemuan hari ini materinya adalah kalian puluhan dengan cara menyimpan. Nah, sekarang selamat mengerjakan latihan. Semoga bisa dipahami. Nah, anak-anak, materi hari ini Bu Dewi cukupkan sampai di sini. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalkan belum paham, bisa diulang lagi videonya atau bisa WA Bu Dewi. Nanti kita bisa video call dan akan Bu Dewi jelaskan kembali. Nah, materi ini Bu Dewi cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.